Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari, sahabatku yang dikasihi Tuhan Allah. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Kamis tanggal 28 Mei 2026, tertulis di dalam kitab Kidung Agung pasal 8 ayat 6. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Bahem ma'ahu songot titin sahab di bagasar roham, songon titin sahab tu botohommu, ay tung nagogodo roha haholongoni, songon gogoni hamateat tahe, tung najorbutdo pangiburon nai, songot jorbutni banuatoru tahe, nala-nalana do songon nalani api, songon hilap sian Jahoba. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, sahabatku semua di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita renungkan firman Tuhan hari ini dalam dua konteks kehidupan kita, yaitu sebuah kerinduan dalam relasi kita dengan Tuhan dan dalam relasi kita sebagai suami dan istri di tengah keluarga. Pertama, bagi umat Israel dan tentunya kemudian bagi kita jemaat Kristen saat ini, kitab Kidung Agung tidak hanya dibaca sebagai puisi cinta manusiawi, tetapi juga sebagai alegori atau metafora hubungan spiritual, yaitu relasi kita dengan Tuhan. Kita dapat memaknai dan memahami dalam konteks komitmen kasih yang tak akan berubah, kasih yang kekal selama-lamanya antara Allah dengan kita manusia. Sama seperti umat Israel, kita pun sering tidak setia, berkhianat, dan meninggalkan Tuhan. Tetapi kasih Tuhan kepada umatnya tetap kuat dan tidak bisa dipadamkan. Dalam relasi ini, pernyataan cinta kuat seperti maut mencapai klimaksnya di kayu salib, di mana Yesus membuktikan bahwa kasihnya kepada manusia memang lebih kuat daripada maut itu sendiri. Tuhan telah membuat umatnya seperti materai pada hatinya yang menegaskan bahwa apapun tidak akan sanggup memisahkan kita dari kasih Allah. Yang kedua, sahabatku semua, dalam relasi sesama manusia, khususnya sebagai suami dan istri, firman Tuhan mengingatkan kita pada komitmen total dan permanen dari pasangannya, yang diucapkan di puncak kedewasaan cinta kasih suami dan istri. Kelanggengan hubungan suami istri di zaman ini diuji oleh berbagai tantangan. Soal kehidupan ekonomi, soal status sosial, godaan hedonisme, kehidupan masa lalu yang tiba-tiba saja muncul oleh karena kurang menikmati kehidupan saat ini, dan lain sebagainya. Hanya dengan kekuatan cinta dari dan panggilan Allah dalam pernikahan itulah yang bisa meneguhkan pasangan untuk tetap setia dan saling mengasihi. Oleh karenanya, fondasi hubungan itu harus tetap diteguhkan oleh panggilan Allah melalui komitmen keduanya dengan berkata, taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu. Sekali lagi, materai, yaitu panggilan Allah atas pernikahan, itulah yang membuat masing-masing pasangan menghormati pasangannya, sehingga tidak satu hal pun yang dapat memisahkannya. Sahabatku semuanya, kiranya kita semua dalam kehidupan spiritual dengan Tuhan kita dan dalam relasi dengan sesama, tetap kita sandarkan pada kekuatan cinta kasih Allah, dan Roh Kudus kiranya memampukan kita untuk menjadi orang-orang yang teguh dalam komitmen setia selamanya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.